Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa rumus Excel ya, atau cara membuat tabel di Excel juga, kemudian beberapa rumusnya. Nah, yang Anda lakukan adalah untuk membuat seperti ini ya. Ini tinggal ditarik saja sebenarnya ya. Kita tinggal berbeda dengan di Excel, di Word. Kalau di Word lagi membuat tabelnya, tapi kalau ini tinggal ditarik saja seperti ini. Kemudian tinggal kita buka ini ya. Tinggal kita klik all border, maka langsung jadilah tabelnya. Ya, jadilah tabelnya. Nah, kalau yang seperti ini, ya tentu tinggal ditarik saja atasnya, kemudian berapa kolom yang dipotong, kemudian diklik ini, merge cell and center. Maka jadilah seperti ini. Ya. Kalau misalnya untuk bordernya agar hitam, tebal, itu sama saja dengan di Word ya. Kita tinggal cari more border. Nah, di more border inilah yang ini di sini kita tinggal pilih yang mana yang tebal, kita klik. Ya, misalnya pinggir-pinggirnya yang tebal, maka kita klik seperti ini, kemudian oke. Maaf. Nah, ini ya ada. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini sangat mudah. Nah, kalau misalnya untuk narik ya di sini, ditarik di sini. Nah, seperti ini misalnya item ya, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya tinggal diketik di sini. Nah, untuk tebalnya sama saja untuk di bold itu sama seperti halnya di Excel ya, diklik di sini dan di Word ya. Oke. Nah, sekarang untuk pembuatan nomor itu tidak perlu lagi kita ketik 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya. Tapi kita eh, cukup dengan mengetik 1 2 ya, mengetik 1 2 seperti ini, kemudian kita blok begini, kita letakkan ini. Kalau Anda lihat ini eh, kursornya ya, kursornya tanda tambahnya besar, tapi kalau kita letakkan di sini maka jadi kecil, maka kita tarik. Nah, jadi biar sampai berjuta-juta ya hanya kita tarik saja, baru kita lepaskan, maka dia sudah jadi angkanya. Nah, ini 1331, ini hanya dalam waktu mungkin 5 detik ya. 5 detik sudah selesai ya. Oke, jadi seperti itu. Itu caranya ya untuk kita apa namanya? Membuat tabelnya. Nah, kalau akan menghapus ya seperti tadi, kita klik yang di sini, yang atasnya, bukan di sini ya. Kita klik atasnya, misalnya ini kolom J ya. Kolom J yang kita klik, maka kita langsung klik di atas sini, maka delete. Nah, maka dia bergeser, tapi J-nya tetap. Nah, di dalam Excel itu itu ada namanya cell. Nah, inilah satu, ini adalah cell. Ya, cell. Kalau kita klik begini, ini kalau kita klik akan muncul di atas ini A1 ya, A1. Jadi nama sel ini adalah A1. Kalau kita klik ini, maka akan muncul yang aktif D8. Nah, ini tertulis di sini D8. Nah, di D8 ini nilainya berapa? 5. Ini nilainya 5 atau ada tulisannya 5. Kalau kita klik di sini, maka 5 itu akan berganti. Ini jadi perkalian. Kemudian dia di sel di B6. Nah, makanya kalau kita misalnya ada sementara pelatihan tentang Excel, misalnya silahkan letakkan kursor di B8, maka kita cari B, kemudian 8. Nah, ini jadi B8. Gitu. Oke, nah itu tadi bagaimana cara misalnya Anda memberikan nomor, itu tidak perlu diketik semua, itu cukup 1, 2, kemudian kita bold ya, kita tarik, kita blok, kemudian kita letakkan kursornya di sudut kanan bawah, kemudian kita tarik ke bawah, maka otomatis langsung 7. Tetapi kalau misalnya ini 2, terus kita ketik, kita akan buat ini 2 ini menjadi banyak, maka hanya 2 saja satu sel ini, kemudian kita tarik, oh jadi 2 semua. Begitu juga ke samping itu bisa juga. Misalnya ini ya, misalnya ini yang tadi 2, kita akan klik ke samping, kita tarik, maka bisa jadi 2 semua. Ya. Kemudian bisa juga misalnya seperti tadi, 1 ke kanan ya, 2, maka kita blok, kemudian kita tarik, ya sama seperti tadi, itu ke bawah ke kanan, itu sama caranya untuk memperbanyak nomornya. Oke, kemudian kita akan masuk pada, jadi itu cara-cara mudahnya tadi untuk menghitung ya. Di situ sama seperti rumus-rumus matematika lainnya,
5 tambah 3 sama dengan, nah ini kita buat manual ya, 5 tambahnya dan seterusnya kita buat manual. Tapi di sini kita akan buat rumus. Jadi untuk penambahan, untuk buat rumus, Excel itu selalu meletakkan namanya sama dengan. Sama dengan, kita klik C4 ini ya, C4, ya kebetulan 5, kemudian kita ketik tambah, kemudian kita klik 3, baru kita enter. Atau bisa saja Anda pahami 5 ini posisinya di apa? C4 ya, C4 ini kita lihat C4. 3 di E4. Ini E4. Jadi bisa saja begini. Sama dengan C4 diketik di keyboard ya. C4 ditambah E4. Ya udah, baru kita enter, sama hasilnya. Kalau kita sorot ini angka 8, maka yang muncul adalah C4 tambah E4. Oke, ya. Oke, atau bisa saja Anda buat begini, ini langsung ke bawah ya. Setelah kursor kita letakkan di sini, maka kita arahkan ke sini, ke formula bar. Kita klik sini, ya, baru sama dengan klik 9, ya, atau pakai terserah, atau C5 ya. Kemudian dikurang, tanda kurang, klik E5, atau ketik di atas ini bisa. Kemudian enter. Ya, dia sama, baik diklik di sini atau di sini, itu sama saja ya, sama saja emang. Sama saja caranya ya. Ini ada. Ya. Jadi untuk memastikan apakah ini hasil rumus dari sini, maka terlihat di sini. Ya. Jadi 8. Tetapi kalau bukan hasil dari rumus, contohnya begini. Kita ini kan kosong. Kita ketik 5 tambah 3 8. Kita ketik angka 8. Maka yang muncul di atas bukan rumusnya, tapi angkanya saja. Nah, angkanya saja ini. Ya. Kalau yang ini karena rumus, ya sama. Kalau misalnya di sini kita ketik hanya 3, angka 3, ya, 9 kurang 6, 3, hanya ketik, kita sorot begini, kita klik di sini, maka hanya 3 tersebut yang ada. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi itu untuk memastikan. Jadi tadi sama dengan ini, sel ini ditambah, ya, ditambah dengan yang di sini, kita klik enter. Nah, kalau yang ini sama dengan ini dikurangi ini, atau mau diketik juga silahkan. Nah, untuk yang di bawah sama dengan ini paling mudah begini, ini dikali, kali bukan pakai X tetapi ini ya, tanda bintang ya, istilahnya tanda bintang. Ya sudah, seperti itu. Baru enter. Nah, bagi bukan tanda bagi ya. Jadi sama dengan, tetap 9 per, ada per di bagian tanda tanya yang begini ya, per ya, bukan yang slash ke kiri. Per itu baru diklik, baru enter. Nah, jadi kalau bagi bukan, jadi bagi sama kali itu, kalau kali bukan X tapi bintang, kalau bagi adalah per ya. Ini kita lihat, C7 per E7. Kemudian, nah ini, rata-rata. Rata-rata itu istilahnya average ya, bahasa ininya. Jadi tetap sama dengan, dari saya sampaikan tetap sama dengan, kemudian average, kemudian buka kurung, ya, dari sini baru titik, ya, titik, kita tarik ini bisa ya sudutnya, kita tarik tet, oke. Ya, jadi C8 sampai E8 ya, atau bisa Anda juga average C8 titik 2 E8. Nah, bisa. Begitu juga bisa. Ya, ini biar huruf kecil nggak apa-apa, nanti otomatis besar ya. Buka tutup kurung, kemudian enter. Sama. Jadi rata-ratanya dari 256 adalah 4,33 sekian. Ya. Kalau untuk mengurangi tiganya, Anda ambil di sini. Ya, dikurangi ya. Nah, 4,3. Kalau mau nambah ya begini, di kanannya. Ini ya. Oke. Kemudian, nah ini apa maksimum minimum? Nah, kalau ini sih 3 angka kita tahu yang nilai maksimum adalah 9 ya. 9 nilai maksimumnya pasti ini. Ya, oke, tapi kita karena kalau hanya 3 tetapi kalau ribuan, maka kita nggak bisa menentukan, karena ini hanya 3 kita bisa menentukan. Ini hanya contoh. Jadi sama dengan ya, karena maksimum ya max, pakai X ya, max. Max buka kurung sama seperti yang rata-rata tadi. Klik di sini, titik 2, baru ditarik ininya ke kanan sampai sini. Ya, atau diketik, ya terserah.
Ya, kalau banyak sampai ribuan ke bawah, jadi tarik sudutnya. Max, buka kurung, dan seterusnya. Baru ditarik sudutnya, baru enter. Nah, jadi sudah kita atur 9. Sama dengan ini, minimum pasti 3. Nah, tetapi karena eh, apa namanya? eh, kalau banyak maka nggak bisa kita lakukan. Maka nilainya sama dengan min, ya minimum min buka kurung. Ini angkanya mau besar mau kecil sama ya, nggak masalah ya. Caps lock ya. Kemudian sama caranya diklik yang dari atasnya, dari paling kiri atau dari paling atas. Kalau dia ke bawah maka yang paling atas ke bawah. Kemudian titik 2 kita tarik ininya sampai ke sini. Kemudian tutup kurung enter. Nah, kalau rata-ratanya ke bawah ke sini, ya misalnya tadi ini kita akan buat rata-rata misalnya. Berarti ke bawah ya. Berarti sama dengan, ini contoh aja ya. Sama dengan buka kurung, tentu yang diklik dari atas. Kemudian titik 2, bisa juga setelah begini deh. Setelah buka kurung, klik, baru kita taruh titik 2, kemudian taruh panah ke bawah. Nah ini, ke bawah juga bisa sama. Panah bawah di keyboard ya. Nah, bisa. Seperti itu bisa ya. Baru tutup kurung, enter. Nah, bisa. Nah, ini ada kesalahan ya. Oke. Ini ada kesalahan rumusnya ya. Kesalahan ini. Nah, coba kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan tadi untuk penjumlahan ya. Untuk penjumlahan itu kan apa namanya? Nanti ini sebenarnya tadi itu sudah benar ya caranya. Jadi untuk rata-rata tetap seperti itu ya. Oh maaf, ini maaf, rata-rata kan average ya tadi itu. Average. Ini lupa tadi ya. Average dari atas ke bawah. Nah, makanya jadi ini. Tadi karena kesalahan itu ya. Jadi kan untuk rata-rata ini average. Tapi kalau untuk kita jumlahkan, nah ini Anda lihat di atasnya average dari atas ke bawah atau kiri kanan itu sama, atau minimum maksimum juga sama ya, sama dengan minimum, kemudian buka kurung dari atas titik 2, panah bawah ke bawah, buka tutup kurung enter sama ya. Jadi minimum adalah 3 ya, paling rendah dia 3. Nah maksimumnya 16 ya, kita bikin maksimum juga bisa. Ini kita ganti max ya, max, maka 16 ya. Nah kalau jumlah total maka sama dengan sum ya, sum buka kurung dari atas sama titik 2, terus kita tarik juga bisa ke bawah sampai sini, sampai G10, atau kita ketik juga G4 titik 2 G10 buka kurung enter. Nah, jadi ini jumlahnya adalah 46,33. Nah, tadi kalau mau dikurangi nolnya juga di 3-nya ya tinggal seperti ini. Diklik yang ini, tambah ini kurang. Oke. Oke, selanjutnya tadi sudah untuk bagaimana untuk merselnya bagaimana ya. Kalau misalnya untuk memotong ini kan tadi begini ya. Kalau kita memotongnya ke bawah ya pakai ini tab mersel. Kita potong. Nah, sehingga mana lagi yang kita potong, kita mersel. Ya sama. Sama seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk ngeprint itu ada print yang simple. Mana yang akan di-print? Yang akan di-print kan ini. Ya, jadi kita blok ini, kemudian kita page layout, kemudian print area, kemudian set print area. Nah, ini paling mudah untuk Anda mengeprint ya, untuk ngeprint dokumen. Itu pakai itu. Jadi di blok dulu. Nah, ini sudah terset print area. Kalau kita Ctrl P mau print, atau kita setelah set print area ya, jadi saya ulangi lagi, mana yang akan di print itu kita blok begini, kemudian set print. Kalau ada tanda tangan di bawah ya tentu tanda tangannya ikut di blok ya, kalau ada tanda tangan di sini ya. Jadi ya oke, kita taruh misalnya TTD di sini ya. Ini anggap ini masuk, atau ada judul ya, misalnya judul ya. Kalau misalnya ada judul ada tanda tangannya, maka kita blok semuanya seperti ini. Sampai di mana posisi tanda tangan yaitu kita blok ya. Oke, kemudian set print area, ini print area. Jadi masuk di page layout, kemudian print area, set print area, kemudian pasti akan muncul ada titiknya. Ini batasannya ya, batasan ini sebenarnya kirinya ada titik ya. Kemudian setelah set print area maka Anda klik ini di office button ini, kemudian ada print, baru print preview. Nah, ini posisinya. Ini posisinya nggak di tengah. Jadi seperti ini posisinya. Saya ulangi lagi, posisinya adalah
Setelah set print area, Anda klik ini, kemudian print preview. Kemudian ini bisa kita geser dengan cara page setup. Page setup, kita ambil marginnya,